Baik, selamat sore rekan-rekan mahasiswa semua. Hari ini kita akan melanjutkan kuliah kita, di mana pada pagi tadi itu kita tutorial sedikit gitu ya, berkaitan dengan perangkat matematik yang akan kita gunakan di Fisika Dasar 2. Tadi kita sudah membahas bahwa dalam membahas apa namanya tentang gaya, terutama gaya elektrostatik, magnetostatik dan lain sebagainya, nanti akan menggunakan vektor ya, menggunakan notasi vektor dengan sering gitu ya. Kemudian nanti ada trigonometri juga. Kemudian tadi juga sudah disampaikan apa namanya bahwa penggunaan integral dan turunan itu sedikit banyak digunakan gitu ya di 2A, lebih daripada waktu kita belajar fisika dasar 1 ya, waktu kita membahas tentang mekanika gerak dan lain sebagainya. Itu apa namanya, kita sudah menggunakan itu sebetulnya, namun tidak sebanyak apa yang nanti akan kita apa namanya yang akan kita gunakan di fisika dasar 2A. Nah, oleh karena itu, maka tadi pagi kita review sedikit sebelum kita masuk ke materi inti, yaitu berkaitan dengan gaya dan medan listrik. Nah, kita merujuk dulu ke SAP ya, sebentar. Ke satuan acara perkuliahan, supaya ada guidance, ya, supaya ada guidance. Apa namanya kuliah kita itu membahas tentang apa di pekan pertama. Ya, tadi kita sudah lakukan review terkait vektor skalar dan juga trigonometri. Dan walaupun tadi kita apa namanya lebih menitik beratkan kepada besaran vektor dan skalar kaitannya dengan apa itu gaya ya, yang merupakan salah satu variabel vektor di fisika, kemudian medan. Kemudian yang skalar itu tadi contohnya adalah energi potensial dan satu lagi adalah potensial. Tadi kita mengambil contoh persoalan yang kita tinjau itu dari gravitasi, karena itu yang sudah kita pelajari di apa itu namanya semester 1 atau di fisika dasar 1 ya. Dan saya yakin rekan-rekan di sini juga, terutama dari FITB dan juga FTPM, sudah mempelajari lebih lanjut tentang mekanika gitu ya, entah itu mekanika bahan, entah itu mekanika fluida, ataupun teori potensial dan lain sebagainya. Itu berkaitan dengan gravitasi. Nah, untuk rekan di FTI mungkin bisa juga mengingat kembali bahwa dulu di fisika dasar sudah kita pelajari bahwa salah satu yang menyebabkan kenapa benda itu bisa bergerak adalah karena adanya gaya gravitasi. Salah satunya adalah rotasi orbit gitu ya, mengelilingi matahari dan lain sebagainya. Nah, bagian yang kedua atau bahasan selanjutnya yang harus kita pelajari di pekan ini adalah terkait muatan listrik, gaya dan medan oleh muatan diskrit dan muatan distribusi kontinu. Ini berkaitan tadi bagaimana kita mencari medan listrik yang menjadi bahan atau penyebab kenapa ada gaya, gitu ya. Nah, ini kalau Anda misalnya lihat di soal ujian tahun lalu, ya, di soal ujian tahun lalu yang terkait dengan gaya dan medan listrik, pertanyaannya yaitu, ya, Anda misalnya lihat ini di SAP. Anda lihat di SAP ini ada muatan listrik, gaya dan medan oleh muatan diskrit dan kontinu. Ini sesuai dengan apa yang ada di apa namanya SAP itu terwujud pada saat kita melakukan ujian. Oleh karena itu maka poin-poin yang ada di ujian itu tidak akan jauh-jauh dari poin pokok yang sudah ada di SAP, ya. Jadi guidance-nya itu bisa kita lihat dari sana. Nah, di sini memang tentu saja waktu itu kita laksanakan ujian apa ini namanya ujian 1 ya.
ujian 1 fisika dasar tahun lalu itu dilaksanakan secara daring, walaupun sebetulnya soal ini dulu didesain untuk ujian luring sebetulnya, ya. Namun karena saat itu ada Omikron, sehingga mau nggak mau kita merubah ujian yang tadinya luring menjadi daring. Nah, sehingga dengan demikian maka ini ya di sini apa ini namanya persoalannya dicantumkan menjadi seperti ini. Namun apa ini namanya bahan-bahan yang ada di sini ini sesuai dengan SAP. Nah, ini seperti misalnya besar muatan listrik total pada bola konduktor, ini kan kita mencari muatan total dari bola konduktor, kemudian besar medan listriknya dan sebagainya. Nanti untuk pertanyaan C dan D nanti kita skip untuk nanti setelah kita belajar potensial dan energi potensial listrik. Nah, dari pertanyaan yang kita lihat di sini, ini dari soal ujian yang Anda hadapi tahun lalu loh, ya. Ini berkaitan dengan bola pejal konduktor. Nah, kita lihat di sini di SAP, ini berkaitan dengan muatan terdistribusi kontinu, ya. Muatan terdistribusi kontinu yang bentuknya itu adalah bola, ya. Yang bentuknya itu ada bola pejal, ada yang satu lagi kulit bola, ya. Jadi kalau misalnya Anda apa namanya menulis soal seperti ini, maka nanti bisa Anda rujuk ini ya di apa ini di materi kuliah, ya. Di materi kuliah di bagian nanti bagaimana menghitung medan listrik kalau misalnya muatannya itu kontinu. Ada 2 cara sebetulnya ya. Ada 2 cara, yaitu menggunakan cara aljabar. Cara aljabar itu caranya adalah menggunakan menggunakan apa ini namanya integral, ya, menggunakan integral. Ini macam-macam yang disiapkan, mulai dari muatan kontinu yang 1 dimensi seperti kabel, muatan kontinu yang 2 dimensi seperti lembaran atau plat, dan muatan apa namanya 3 dimensi yang bentuknya itu 3 apa namanya ya itu 3 dimensi tadi, yang bentuknya ada silinder, bola dan lain sebagainya. Nah, runutan untuk menghitung ya, runutan untuk menghitung medan listrik itu dijelaskan di sini, ya, dijelaskan di sini langkah-langkahnya. Dan saya kira di kuliah tahun yang lalu ini sudah Anda dapatkan, ya. Ini sudah Anda dapatkan, sehingga saya tidak bermaksud untuk mengulang lagi, ya, mengulang lagi kenapa perumusannya itu seperti ini. Namun kita lihat bagaimana cara penggunaannya dan lain sebagainya, ya. Nah, tentu saja kita kembali tadi, kita tadi sesi pagi kita tadi berbicara tentang gaya dan medan. Maka kalau berkaitan dengan gaya dan medan, kita bisa mundur sejenak, ya, bisa mundur sejenak di pembahasan tentang ini, ya. Oke, tadi kita mengambil analogi ini ya, gaya gravitasi. Gaya gravitasinya ini adalah minus G M besar M kecil per R kuadrat. Nah, ini disebut sebagai gaya inverse square law, di mana jika ada suatu objek, katakanlah bumi, yang memiliki massa M besar, ini menyebabkan medan di sekelilingnya, sehingga setiap benda yang memiliki massa M kecil, itu nanti akan tertarik pada dirinya. Nah, ini adalah gaya gravitasi. Nah, gaya gravitasi ini ternyata perilakunya itu mirip dengan listrik, ya, perilakunya mirip dengan listrik. Makanya formulasi yang sama, ya, ini dari medan gravitasi ke medan listrik, apa namanya peralihannya itu sama, peralihannya itu cukup mudah, ya, peralihannya cukup mudah. Jadi di sini muatan listrik akan menggantikan massa, ya. Jadi kalau tadi, ya, di gravitasi itu medan gravitasi disebabkan oleh massa bumi. Ya, ini kita ngomongin fisikanya ya.
Kita ngomongin fisikanya, kenapa kenapa kita ini bisa berpijak di atas sana, kenapa orang-orang teknik sipil itu bisa membuat bangunan dengan kokoh di tanah, kenapa Anda sebagai orang tambang eksplorasi, teknik perminyakan dan juga teknik geofisika itu bisa mengetahui bahwa di dalam tanah itu ada mineral atau tidak, ada hidrokarbon atau tidak, ada cekungan atau tidak, ada antiklin atau tidak. Dan kemudian Anda di FITB tahu bagaimana yang namanya air laut, ya, air laut sebagai itu bisa bersirkulasi, bisa bersirkulasi atau berpindah dari satu tempat dengan tempat yang lainnya karena rotasi bumi itu dipengaruhi oleh gravitasi dan lain sebagainya. Nah, si penyebabnya itu kalau di bidang kelistrikan itu bukan dari massa, ya. Jadi kalau tadi di gaya gravitasi atau di medan gravitasi itu penyebabnya adalah massa bumi yang M besar itu, maka kalau di kelistrikan penyebab kenapa bisa ada gaya listrik, kenapa cat itu bisa nempel di tembok, kenapa kita bisa mendeteksi juga mineral menggunakan metode self potensial atau geomagnet, itu karena setiap benda yang ada di bumi selain dia punya massa, dia juga punya muatan, gitu ya. Jadi material-material yang ada di bumi itu pada dasarnya terdiri dari muatan listrik itu ininya kenapa mempelajari elektrostatika itu penting, karena setiap benda yang kita temui di kehidupan sehari-hari pasti terbuat dari elektron dan proton, gitu ya, dari campuran elektron dan proton. Nah, di sini sudah saya jelaskan, ya, di sini kenapa kelistrikan itu ada sebagai salah satu cabang dari fisika dan harus kita pelajari, karena in nature, ya, di alam setiap benda itu terdiri dari atom membentuk molekul membentuk compound itu apa ya namanya, compound itu saya lupa istilahnya, senyawa atau apa itu namanya, saya lupa nama kimianya itu apa. Jadi antara satu senyawa dengan senyawa yang lain, ya, molekul membentuk senyawa dengan senyawa yang lain, akhirnya membentuk ya ini membentuk kayu, membentuk besi, membentuk kulit kita, membentuk darah, ya, membentuk minyak dan lain sebagainya gitu loh. Nah, ini ya penyusun daripada materi yang ada di bumi itu semuanya itu dari elektron dan proton, ya, elektron, proton dan juga neutron, ya. Sehingga dengan demikian, maka kalau misalnya satu buah elektron itu kita tinjau, maka nanti di sekeliling elektron tersebut nih, ya, elektron itu yang warna kuning yang ini, maka di sekeliling daripada elektron ini nanti dia akan menghasilkan yang namanya medan listrik pengaruh, ya. Dia menghasilkan pengaruh di sekelilingnya secara kelistrikan gitu. Nah, apakah satu elektron ini juga dia akan menyebabkan gaya gravitasi dari massanya? Tentu saja, ya, tentu saja. Namun kita akan lebih fokus ke kelistrikannya, gitu ya. Kita di fisika dasar 2 bukan berarti gravitasi itu nol, gitu ya, enggak. Bukan berarti dia tidak ada, tapi dalam meninjau beberapa kasus di fisika dasar 2 kita lihat bahwa si kelistrikan ini adalah yang mengambil peran lebih banyak, gitu ya. Kita anggap bahwa kontribusi daripada gravitasi itu lebih kecil daripada kelistrikannya. Nah, sama seperti misalnya di elektron atau inti atom seperti ini, karena massa daripada ini, ya, massa daripada elektron itu kan massanya itu adalah minus 31 kan, ya. Masanya itu, massa elektron itu adalah 9,1 kali 10 pangkat min 31 kilogram. Ya, masanya sangat kecil. Jadi kontribusi daripada, jadi kalau misalnya kita ingin menghitung berapa gravitasi dari satu buah elektron ini,
gaya gravitasinya jauh lebih kecil daripada gaya listriknya atau medan listriknya yang dihasilkan oleh ini. Sedangkan kalau elektron itu muatannya itu adalah 1,6 kali 10 pangkat min 19 kulom. Ya, apa itu kulom? Kulom itu adalah satuan dari muatan listrik. Ya, di sini ada nih. Jadi satu elektron itu menghasilkan apa itu namanya muatan listrik sebesar 1,6 kali 10 pangkat min 19 kulom. Ketika nanti kita hitung berapa medan listriknya akan jauh lebih signifikan daripada medan gravitasinya, di mana apa ini namanya massa dari satu elektron ini masanya itu 9,1 kali 10 pangkat min 31 gitu loh. Jadi kontribusi daripada si apa namanya gravitasinya jauh lebih kecil daripada si ininya apa namanya kelistrikannya. Makanya kita akan tinjau beberapa hal di fisika dasar 2 itu lebih kepada efek kelistrikannya ya. Walaupun tentu saja secara alami ya di alam ini semua itu ada, gravitasi ada, kelistrikan ada dan lain sebagainya. Nah, kalau misalnya Anda di sini di soal ujian seperti yang ini ya, seperti ujian yang ada di sini diketahui misalnya apa ini ya, bola pejal dan kulit bola memiliki muatan listrik total yang besarnya sama namun berlawanan tanda gitu ya di sini, dan kita diminta untuk mencari berapa besar muatan listrik ini ya. Nah ini sebetulnya Q ini ya adalah berasal dari komponen penyusun daripada si ini tadi si bola pejal ini dan juga si kulit bola ini dan lain sebagainya. Makanya disebutkan di sini ya penyebab kelistrikan. Nah ini nih ya, ini ada nih ya. Tadi saya sebutkan bahwa massa elektron dari sini ya. Nah makanya kalau misalnya kita lihat kontribusinya ya, kontribusi daripada gaya gravitasi satu buah elektron dengan medan listrik yang dihasilkan oleh satu buah elektron misalnya ini jauh lebih berpengaruh apa namanya medan listriknya ya dibandingkan dengan medan gravitasinya. Bumi. Nah, kalau bumi bagaimana Pak? Kalau bumi itu sendiri dia sifatnya itu netral. Ya. Netral artinya kelimpahan daripada elektron dan juga protonnya itu saling meniadakan sehingga kalau misalnya apa itu namanya kalau misalnya kita tinjau secara makro gitu ya, kita tinjau secara makro maka sebetulnya di permukaan bumi itu tidak akan menghasilkan listrik sebetulnya ya, tidak akan menghasilkan listrik dari si buminya itu sendiri ya, dari buminya itu sendiri sebetulnya tidak akan menghasilkan listrik total yang bisa nyetrum misalnya ke sana, misalnya di planet yang lain dan lain sebagainya itu nggak signifikan ya, nggak ada gitu. Berbeda dengan gravitasinya, makanya medan apa namanya medan listrik daripada bumi secara total itu cenderung tidak ada karena total muatannya itu nol ya, total muatannya nol. Jadi total dari keseluruhan atau kelimpahan daripada material-material bumi itu cenderung kalau secara makro sekitar ini ya itu cenderung stabil ya, cenderung netral, bukan stabil, cenderung netral. Nah karena apa namanya ada kecenderungan bahwa total elektron dan protonnya itu sama gitu ya. Namun ini perlu diverifikasi oleh teman-teman kita misalnya di meteorologi dan juga di astronomi atau di LAPAN, apakah betul seperti itu, karena di bumi sendiri ini kan apa menerima radiasi ini ya elektromagnetik dari matahari dan lain sebagainya. Jadi apakah betul-betul ini apakah betul-betul memang bumi itu netral dan sebagainya itu perlu diverifikasi lebih lanjut ya. Namun bumi itu sendiri secara keseluruhan dia itu ini apa namanya netral secara elektrostatik. Tapi tentu saja kalau secara lokal makanya kita bisa mengukur apa itu namanya bisa mengukur self potensial, metode magnetik dan lain sebagainya karena kalau secara lokal tentu saja bumi itu menghasilkan arus, menghasilkan medan gitu loh. Ya, menghasilkan arus, menghasilkan medan sehingga dia bisa terukur
ya, seperti itu. Nah, sehingga ya, sehingga oh ya, makanya kalau misalnya kalau misalnya kita tinjau, harusnya memang bumi itu sendiri bisa menghasilkan medan listrik sebetulnya. Kalau kita nanti belajar lebih lanjut, bagaimana di dalam kerak bumi itu nanti ada mantel, ada inti luar, inti dalam. Nah, itu kan dia berotasi. Dia nanti akan jadi arus. Arus listrik itu nanti akan menghasilkan medan magnet. Nah, medan magnet itu nanti akan menginduksi menjadi medan listrik. Nah, jadi prosesnya seperti itu. Artinya bumi itu apa namanya tidak akan menghasilkan medan dari peristiwa elektrostatik. Itu yang mau saya sampaikan sebetulnya. Jadi perbedaannya ya, medan listrik yang dihasilkan oleh bumi itu cenderung dihasilkan dari proses yang dinamis karena ada rotasi menyebabkan materi-materi yang ada di mantel, yang ada di inti luar itu ini berotasi karena dia cair, ya, makanya dia menjadi arus, ya, menjadi arus listrik. Nah, kalau ada arus listrik nanti kita akan belajar di pekan ke apa itu di pekan ke-7, ya, pekan ke-7 atau pekan 6 saya lupa, pekan ke-7 kayaknya. Berkaitan dengan efek dari apa namanya arus listrik itu nanti akan menghasilkan medan magnet. Nah, medan magnet nanti bisa menginduksi, ya, bisa menginduksi materi sehingga nanti menjadi medan listrik dan lain sebagainya. Nah, makanya bumi sendiri nanti akan menghasilkan medan listrik dan medan magnet, tapi melalui proses yang dinamis bergantung waktu. Tapi kalau kita nanti tinjau bumi secara elektrostatik tentu saja tidak, karena muatan bumi secara ini lebih cenderung kepada netral, secara statisnya itu netral. Tapi kalau secara dinamisnya tentu saja tidak, ya, tentu saja tidak. Nah, berarti kita sekarang sudah ini ya, bentar. Saya ini dulu. Tadi kenapa saya tadi beralih ke muatan, karena ini tadi ya, muatan listrik ini akan menjadi pengganti massa dari gravitasi, karena tadi pagi kita udah berbicara tentang ini kan. Bentar, saya ini dulu blank. Karena tadi pagi kita udah berbicara tentang ini, tentang apa itu medan gravitasi gitu ya. Medan gravitasi ya, itu berasal dari satu massa besar yang konstan. Nah, ingat ya, nilai M-nya ini kan tidak berubah terhadap waktu. Makanya nilai massa ini dia konstan, gitu ya, konstan. Ini menghasilkan medan pengaruh di sekelilingnya. Ya, medan pengaruh di sekelilingnya, dan jarak antara ini pusat daripada M ke posisi di mana kita ingin cari berapa medan pengaruhnya itu kan sama dengan R. Makanya tadi kita sebutkan G, medan gravitasi, sebagai fungsi dari jaraknya vektor adalah sama dengan minus G dikalikan M besar dibagi R kuadrat, ya, R topi gitu ya. Nah, sekarang tadi saya sebutkan bahwa penyebab gravitasi, ya, kenapa kita bisa merasakan atau kenapa ada pengaruh medan gravitasi, karena ada M, ya, karena ada massa bumi. Nah, artinya nanti kalau di medan elektrostatik ambillah contoh tadi elektron, ya, min Q atau min E, ya, atau Q gitu ya. Lebih tepat ini sebenarnya Q sama dengan elektron negatif. Nah, maka elektron ini nanti akan menghasilkan wilayah pengaruh di sekelilingnya dengan jarak R yang sama. Nah, tadi kita sebutkan R-nya ini adalah sama dengan apa namanya? Oh, sorry. Ini saya koreksi dulu sebentar. Ini bukan R. Ya, R kuadrat. Nah, ini R-nya ini adalah besar dari R dikalikan R topi. R topi itu adalah vektor satuan.
arah radial, ya, arah jari-jari. Nah, berarti di sini nanti kalau kita ada punya satu muatan dan dia menghasilkan medan pengaruh, ya, maka Q juga nanti ini bersifat konstan. Ya, Q ini juga bersifat konstan. Makanya di medan elektrostatik kita mengenal persamaan ini adalah sama dengan K I1 K Q per R kuadrat R topi, ya. Kenapa ini ada R topi? Karena ingat yang namanya medan ini kuantitas vektor. Ya, ini kuantitas vektor. Ya, kuantitas vektor. Nah, artinya lihat di sini min G yang besar per R kuadrat, di sini K Q per R kuadrat, di mana K-nya itu sendiri adalah sama dengan 1/4 pi epsilon 0. Ini konstanta. Ya. Jadi konstanta ini diperlukan untuk supaya kita bisa menghitung medan listrik di wilayah di luar muatan tersebut. Sama seperti ini. Jadi kita bisa menghitung wilayah pengaruh dari massa M besar ini di sekelilingnya, maka harus ada konstanta G ini. Ya. Harus ada konstanta G ini. Ini juga sama. Nah, ini sekarang kita bisa ini kan. Jadi kalau misalnya kita bisa simpulkan bahwa medan gravitasi sama medan elektrostatik ini memiliki kemiripan dari bentuk, yaitu yang satu adalah dibagi R kuadrat, ini juga sama R bagi R kuadrat, tapi penyebabnya berubah. Penyebabnya berbeda. Kalau tadi medan gravitasi disebabkan oleh massa, kalau medan elektrostatik disebabkan oleh muatan, ya, disebabkan oleh muatan. Nah, jadi kalau misalnya tadi kita hitung, kalau misalnya tadi kita punya massa kecil di sini, sehingga kita ingin hitung berapa F gaya di sini, ya, gaya di M kecil itu berapa? Ini berarti misalnya ini gaya di M kecil, maka ini adalah sama dengan minus G M per R kuadrat dikalikan dengan M kecil R topi, atau F sebagai fungsi posisi adalah sama dengan massa dikalikan dengan G. Betul nggak? Ya kan? Ini G-nya ini. Ya. Gaya di M adalah sama dengan massa dikalikan ini. Nah, ini kan mirip dengan FMA, ya. Ya kan? Mirip, ya. Mirip, ya. Jadi kalau misalnya kita punya massa kecil M yang berada dalam pengaruh M besar ini, maka gaya yang dialami oleh M kecil ini adalah massa dirinya sendiri dikalikan medan pengaruh. Nah, medan pengaruhnya ini adalah medan gravitasi, makanya F sama dengan mg. Ya, F sama dengan mg itu apa dulu? Gaya berat, ya. Mirip-mirip dengan gaya berat. Ya, makanya ini, ya. Makanya kalau kita ingin menghitung gaya gravitasi dari dua buah objek yang memiliki massa ini, ya seperti ini. Nah, artinya saya juga bisa hitung gaya yang di ini, gaya di Q kecil, ya, di Q kecil artinya adalah sama dengan K. Nah, ini misalnya ini ada Q yang ini, ya, ada satu lagi, ini ada muatan uji namanya. Ada muatan uji, dia sebutnya Q0. Ya. Jadi harus sepadan. Kalau ini M besar artinya massa objek yang besar, massa objek yang menghasilkan medan, dan M ini adalah massa uji atau massa yang nanti akan merasakan gaya. Nah, ini juga sama. Ada muatan yang menghasilkan medan, ada muatan yang merasakan medan tersebut dari muatan sumber.
Nah, makanya nanti di sini ini adalah menjadi Q dikalikan Q0 dibagi R dikali R topi. Makanya ini di perumusan yang lain ini juga ditulis sebagai F sama dengan Q0 dikalikan dengan E. Nah, gitu kan? Sama kan ya? Oke, sampai titik ini ada yang bingung nggak? Silakan. Sampai di sini ada yang bingung nggak? Terkait dengan definisi medan sama gaya. Jadi medan itu adalah sesuatu yang dihasilkan oleh sumber, gaya itu yang dirasakan oleh gaya itu adalah sesuatu yang dirasakan oleh suatu objek akibat pengaruh daripada medan itu, gitu ya, kayak gitu. Oke, ini ada pertanyaan dari Berlin, silakan. Kenalan dulu Pak, nama saya Berlin, Ya. Kausar dari Teknik Geofisika. Saya ini Pak, kan Bapak ngomong tadi ada kemiripan konsep antara medan listrik dan medan gravitasi kan Pak. Nah, Ya. dari persamaannya itu Berlin tuh bingung kenapa kayak di medan elektrostatik tuh kenapa nggak ada tanda kayak di medan gravitasi Pak. Ya. Iya, itu aja Ya. Pak. Oke. Kenapa di sini tidak ada angka minus? Karena keistimewaan daripada medan elektrostatik bisa menghasilkan tarikan atau dorongan. Bisa positif, bisa negatif. Kalau ini misalnya muatan sumber, nah yang ini muatan uji, maka interaksi keduanya itu bisa tarik-menarik, saling mendekati, satu lagi menjauh. Nah, itu keistimewaannya. Kalau gravitasi, ada nggak? Gravitasi dia tolak-menolak. Ada nggak? Nggak ada Pak. Nggak ada. Makanya ada tanda negatif. Tanda negatif itu menjamin bahwa interaksi antara satu objek dengan objek yang lainnya akan selalu tarik-menarik. Jadi menjawab pertanyaan, David, kira-kira? Menjawab Pak. Terus Ya. kenapa Pak nggak ditulis plus minus aja Pak? Nah, Kalau justru plus misal minusnya itu nanti bergantung kepada kuantitas dari Q sama Q0-nya. Kalau Q dan Q0-nya itu sama-sama positif, maka gayanya itu tolak-menolak positif. Kalau Q dan Q0-nya itu satu positif, satu negatif, maka tarik-menarik. Maka nanti F-nya menjadi ada tanda negatifnya. Betul nggak? oh, iya, Pak. Ya. Kalau misalnya Q dan Q0-nya itu sama-sama negatif, misalnya elektron ketemu elektron, apa yang akan terjadi? Kalau negatif ketemu negatif, apa yang akan terjadi? Tolak menolak, Pak. Tolak Menolak. menolak Pak. Nah, itu. Ya. Nah, makanya di perumusan medan listrik tidak ada tanda negatif seperti di gravitasi. Karena kalau di gravitasi dijamin bahwa interaksi antara antara medan dengan apa namanya dengan massa penyebab medan dengan massa yang dipengaruhi itu akan selalu tarik menarik. Kalau elektrostatik bergantung muatannya, ya bergantung muatannya. Elektrostatik itu makanya kenapa suatu unsur itu di tengahnya itu ada neutron dan proton, terus ada elektron yang dia itu berrotasi di situ karena gerakan rotasinya itu dijamin oleh si medan elektrostatik ini. Ya, dijamin oleh medan elektrostatik ini yang menyebabkan dia itu akan apa itu namanya tarik menarik. Ya. Akan tarik menarik karena yang satu proton kan positif, elektron negatif. Makanya dalam satu unsur yang sama gitu ya, dalam satu unsur yang sama katakanlah misalnya atom hidrogen yang paling mudah gitu ya, H, protonnya satu di tengah dengan neutron muatannya netral, proton positif, kemudian elektron negatif. Nah, itu dia total muatannya kalau secara dari luar itu nol, ya. Jadi nggak reaktif. Tapi kalau misalnya kita lihat interaksi ininya secara lebih dekat, gitu ya, dari permukaan proton dari proton yang ada di inti dengan elektron di ininya. Nah, itu sih penyebab kenapa dia bisa rotasi di orbit daripada inti atomnya itu karena ada ini tadi gaya elektrostatik ini.
Gaya elektrostatik yang satu positif, satu negatif. Makanya dia akan tarik-menarik tuh. Jadi dia si elektronnya nggak lepas. Nah, supaya elektron lepas nanti berkaitan dengan fisika modern yang Anda pelajari di kimia dasar. Entah itu nanti dikasih cahaya atau nanti misalnya nanti dikasih apa namanya rangsangan secara eksternal dari tegangan yang lain dan lain sebagainya sehingga si elektronnya itu pindah gitu. Nah, itu macam-macam ada ini. Makanya kenapa sekarang orang berlomba-lomba untuk membuat baterai listrik itu karena si apa itu namanya unsur dari apa itu litium, kobalt dan lain sebagainya itu bisa direkayasa. Si kandungan elektron itu yang tadinya stabil, tarik menarik antara proton dengan neutron itu nanti bisa apa itu namanya dipindah-pindahin kalau misalnya kita terapkan dengan energi tertentu gitu. Tapi itu nanti ya, karena kita masih di elektrostatik ini masih dasar banget ya, masih dasar banget. Setidaknya ini kita paham ya kenapa yang namanya apa namanya elektron yang ada di dalam satu unsur itu bisa tarik menarik dengan intinya, atau setidaknya kita tahu misalnya di teknik industri kalau misalnya Anda belajar tentang apa namanya fisika material ya atau mekanika bahan dan lain sebagainya, itu harusnya tahu kenapa misalnya ada satu produk cat tertentu bisa nempel di tembok. Ada apa namanya kan cat itu ada dua, ada cat minyak sama cat air. Nah itu ada cat tembok yang berbasis minyak, ada cat tembok yang berbasis air. Nah bergantung kepada komposisi daripada semen, pasir dan lain sebagainya, itu nanti ada cat yang cocok untuk jenis tembok tertentu, ya, ada yang tidak. Nah itu semuanya dari tarik menarik antara elektron terluar yang ada di cat sama elektron terluar yang ada di dinding. Itu harus punya muatan yang berbeda karena kalau enggak dia nggak akan nempel. Dia nanti akan apa namanya fobik. Fobik itu artinya nggak mau, ya kan? Kalau fobik itu dia seneng atau anti ya. Maksud saya gini, kalau misalnya antara elektron terluar di cat sama elektron terluar dari dinding itu polaritasnya sama-sama positif atau sama-sama negatif, ya nggak nempel dia. Kita mau nerapin cat itu banyak-banyak juga dia nggak akan nempel. Tapi kalau misalnya dindingnya itu sama catnya itu punya polaritas yang berbeda di elektron terluarnya, maka nempel dia. Ya makanya di industri pelapis ya kayak misalnya kayak misalnya pernis dengan kayu gitu ya, pernis dengan kayu kenapa bisa nempel dengan baik, yaitu karena elektron terluar kayu yang organik itu akan menghasilkan gaya elektrostatik dengan si vernis yang basisnya adalah hidrokarbon gitu ya, makanya dia bisa nempel. Ini dasarnya gitu ya, dari gaya ini tadi ya. Nah ini kalau ini gaya gravitasi, gaya gravitasi. Nah, ini adalah gaya Coulomb atau disebut juga sebagai elektrostatik. Nah, kenapa disebut elektrostatik? Karena Q-nya ini nggak bergerak. Ya, karena Q-nya ini nggak bergerak. Kalau Q-nya bergerak, maka dia jadi arus. Makanya kenapa di fisika dasar 2 juga belajar rangkaian arus listrik searah, karena ada muatan yang bergerak di dalam kabel gitu. Kenapa di bumi itu menghasilkan apa itu medan? Ya, kalau misalnya Anda nggak percaya, saya ke ini Earth Magnetic Field. Ya, ini nih garis-garis medan ini, medan magnet yang akan kita pelajari di pekan ke-7 itu karena dihasilkan oleh arus listrik. Yang tadi saya sebutkan itu dia ngalir karena akibat rotasi bumi. Rotasi bumi itu kan ini menyebabkan materi yang ada di inti bumi sama di mantel itu juga gerak, berotasi juga. Nah kalau misalnya dia rotasinya itu, kalau dia gerakannya seperti lingkaran seperti itu, maka nanti ya kayak gini ya, menghasilkan ini. Nah ini yang akan menjadi sumber daripada ini kan apa namanya, kalau Anda nanti belajar metode elektromagnetik, teman-teman di TG dan teknik pertambangan eksplorasi dan juga perminyakan yang nanti akan misalnya
melakukan monitoring reservoir menggunakan metode EM. Nah, ini sumber utamanya ini. Ya, sumbernya ini dari medan magnet bumi yang tercipta di sini gitu loh. Ya. Nah, ini makanya penting seperti itu. Nah, kemudian nanti misalnya material-material tertentu di dasar laut itu punya magnetisme yang berbeda-beda. Nah, ini juga sama. Ada kaitannya dengan itu bahwa setiap batuan yang ada di dalam laut, itu dia punya rekam jejak ininya, medan magnetnya. Magnetism of seafloor. Ya, nah ini ya. Dan ini nanti jadi barrier atau jadi penghalang arus air yang ada di bawah permukaan bumi, karena ini kan dia ini terus mengembang terus, karena dia zona, kalau Anda belajar geologi dasar, karena ini zona divergen gitu ya, zona divergen. Jadi setiap setiap batu ini keluar ke permukaan, dia membeku. Nah, saat dia membeku, dia merekam orientasi daripada medan magnetnya itu gimana, ya. Dan ini berada di dalam seafloor, di dalam laut, ya, di dalam laut. Lokasinya itu di tengah-tengah Samudra Atlantik, di tengah Samudra Pasifik, di selatan Samudra Hindia, dan lain sebagainya. Nah, ini nih, ya. Ini yang merah-merah ini kan dari pengukuran gravitasi, ya. Ini kan dari pengukuran gravitasi, ini berkaitan dengan zona divergen, ya. Zona divergen. Dan ini berkaitan juga dengan tadi Earth Magnetic Field. Nah, pada saat dia terbentuk, ini dia merekam, ya, merekam si medan magnet ini. Nah, medan magnet ini dari mana? Dari muatan yang bergerak. Makanya perkara elektromagnetisme bumi bukan perkara elektrostatik. Ya, berbeda dengan yang barusan. Nih, yang ini kita anggap bahwa si elektronnya itu nggak kemana-mana, nggak gerak-gerak. Gitu. Dia seperti yang diam, gitu ya, beku, gitu ya. Jadi ini konseptual saja. Ada sebuah elektron menghasilkan medan sekelilingnya. Nah, tiap kali misalnya ada muatan uji jalan-jalan ke situ, nanti dia merasakan medan dan akhirnya dia bisa ketarik atau dia tertolak, gitu. Itu ininya, konsepnya di sini. Kenapa di elektrostatik tidak ada tanda negatif? Karena itu tadi, Q bisa positif atau negatif. Karena tadi ya, alasannya ini tadi. Karena yang muatan negatif itu cenderung dia memiliki kelimpahan elektron. Kalau muatan positif artinya dia kekurangan elektron. Ya, kalau kekurangan elektronnya kan berarti dia protonnya lebih banyak gitu ya. Dan satu lagi ada juga yang netral sebetulnya. Ya, ada beberapa juga benda-benda yang memiliki itu yang netral karena dia sendiri adalah netral seperti neutron, atau komposisi daripada proton dan elektronnya sama. Tentu saja kalau itu nol, ya dia nggak akan menghasilkan medan, ya, nggak akan menghasilkan medan. Tapi kalau misalnya dia ada kelimpahan elektron, ada kekurangan elektron, akumulasinya adalah positif, muatan positif atau muatan negatif, ya. Makanya dia tidak ada tanda negatif di sini. Nah, yang Anda lihat di sini, ya, di medan gravitasi dan elektrostatik ini adalah yang model paling sederhana, yaitu muatan titik, ya. Makanya kalau di fisika dasar kita mulainya dulu yang model sederhana. Modelnya adalah muatan titik. Model yang paling sederhana. Kita anggap bahwa bumi itu seperti sebuah titik misalnya. Sebuah titik atau sebuah bola yang memiliki massa yang homogen dan lain sebagainya gitu ya. Ini ya, model sederhana kita anggap dia sebagai sebuah lingkaran, dia sumbernya adalah M, ini adalah tadi Q atau Q besar, macam-macam ya. Jadi nanti Anda misalnya di Halliday-Resnick dia bisanya disebut sebagai Q besar, atau di buku lain jadi disebut sebagai Q1 dan lain sebagainya. Nah, ini model yang paling sederhana ya. Ini adalah muatan titik. Muatan titik. Nah, kalau misalnya hanya satu, ini makanya disebut sebagai tunggal. Nah, kalau misalnya model sederhana seperti ini, ya udah
Selesai. Mudah sekali. Bahwa ini tadi G-nya adalah sama dengan, ini saya tulis dalam bentuk skalar saja ya. Adalah min G per M R kuadrat gitu ya. Nah, sedangkan kalau yang Q ini E-nya dalam bentuk skalar adalah sama dengan KQ per R kuadrat gitu ya. Nah, R kuadratnya ini jarak ke sini. Jarak sini. Ini muatan titik ya. Muatan titik atau model sederhana, massa titik tunggal lagi. Nah, tapi di persoalan fisika dasar kita kadang mengkombinasikan ya. Mengkombinasikan muatan-muatan titik. Makanya di SAP ya, kita ke SAP. Ini ada distribusi muatan diskrit. Distribusi muatan diskrit artinya kita menganggap bahwa sistem kita terdiri dari banyak sumber titik gitu. Makanya dari model tunggal ini ya, dari model yang paling sederhana ini kemudian berkembang menjadi model yang selanjutnya. Model selanjutnya kalau sudah tunggal nanti ke model dipol. Ya, model dipol artinya ini ada dua muatan titik. Ya, jadi ini misalnya ada positif Q di sini, yang ini negatif Q. Nah, nanti gabungan dari ini nanti akan menghasilkan medan di sini misalnya. Ya, nah makanya ini beranjak dari muatan titik yang tunggal seperti ini, nanti beralih ke model dipol. Nah, model dipol ini nanti akan banyak digunakan misalnya kalau Anda belajar metode self potensial. Ya, kalau di metode geofisika atau eksplorasi ini nanti mengenal yang namanya metode potensial diri atau SP. Nah, ini dasarnya, yaitu kita menganggap bahwa sesar yang terjadi atau sesar yang kita ukur atau misalnya zona subduksi yang kita ukur atau misalnya besi ya, pipa besi yang ada di dalam suatu kilang minyak dan lain sebagainya itu dimodelkan menjadi sebuah dipole ya. Dipole itu adalah distribusi dua buah muatan titik. Nah, kalau seperti ini maka nanti persamaan K per R kuadratnya tentu saja berubah karena sumbernya tidak tunggal lagi. Sumbernya menjadi dipole. Nah, ini mungkin bisa dilihat seperti ini. Ya, bisa dilihat. Nah, ini ya, ini ada jenis dipole ya. Nanti yang kaki per R kuadratnya berubah menjadi sini. Dari sini. Nah, jadi nanti akan di titik E ini ya, misalnya di titik ini nanti ada kontribusi dari Q yang ini ya, dan juga ada kontribusi dari Q yang ini. Nah, ini asumsinya kalau dipole ini ada yang satu muatan positif, ada yang satu muatan negatif misalnya ya. Tentu saja kalau misalnya ini positif-positif atau negatif-negatif kan dia tolak menolak ya, akan tolak menolak. Tapi kalau di muatan dipole ini dia ini satu positif, satu negatif seperti itu. Nah, ini medan listrik akibat muatan dipole ini nanti bisa dikembangkan menjadi bagaimana mencari SP untuk mencari patahan tertentu, mencari pipa besi tertentu atau zona intrusi magma tertentu dan lain sebagainya. Tapi dasarnya dari sini. Nah, model selanjutnya ya, yang ini yang cukup famous ya, yang cukup yang sering muncul di ujian adalah
Yang tadi itu tadi apa namanya distribusi diskrit ya, distribusi diskrit. Jadi muatan titiknya lebih dari 2 ya. Jadi tadi ada model sederhana titik tunggal, kemudian dipole yang 2. Nah, ini berlanjut kemudian menjadi model muatan bukan model distribusi muatan titik. Nah, ini minimal dia ada 2, minimal dia ada 3. Minimal ada 3 muatan titik. Maksimalnya itu sampai N. Ya, N ini bisa 10, bisa 100, bisa 100 juta, 100.000 ya, atau sampai bilangan Avogadro sama dengan 6,02 kali 10 pangkat 23 gitu ya. Tapi diskrit gitu loh. Distribusi muatan titik yang diskrit artinya berhingga. Ya. Jadi walaupun dia itu sampai 1 juta, 1 triliun dan lain sebagainya, selama masih bisa dihitung secara manual, itu disebut sebagai diskrit. Jadi yang paling mudahnya, lihat contoh di bawah. Ya, lihat contoh di bawah yang ini. Nah, ini. Ya. Ini paling sering nih. Kadang ada yang Anda ditanya misalnya modelnya kotak gitu ya, distribusi apa? Ada dikasih muatan-muatannya itu ada di 4 tempat gitu ya, atau ada modelnya segitiga seperti ini. Nah, ini misalnya Anda diminta untuk menentukan berapa gaya di titik 2 ya, berapa gaya di Q2 akibat Q1 dan Q3 gitu loh. Berarti kan melibatkan 3 buah muatan titik ya. Ini sudah masuk ke syarat distribusi muatan titik. Ya, karena tadi syaratnya 3. Nah, artinya sekarang kita bisa hitung kontribusi dari Q1 dan Q3 itu menghasilkan medan di Q2. Nah, karena Q2 ini sendiri punya muatan, maka nanti dia akan menghasilkan gaya gitu loh. Dia akan merasakan gaya. Nah, makanya ini yang paling sering ditemuin. Nanti kalau misalnya di ujian mungkin bisa jadi dia bentuknya kotak. Gitulah. Bentuknya kotak dan lain sebagainya. Nah, ya, yang jadi masalah adalah tentu saja ini tadi menafsirkan atau mengambil informasi dari persoalan ini misalnya. Mengambil informasi dari ilustrasi ini. Supaya Anda bisa menjawab, supaya Anda bisa menyelesaikan persoalan yang diminta, persoalan yang ditanyakan gitu. Karena untuk menjawab ini sebetulnya Anda tinggal melakukan yang namanya penjumlahan vektor dari ini. Penjumlahan vektor dari ini aja. Karena rumus dasarnya ini kok. Rumus dasarnya itu ini tadi. E sama dengan kaki per R kuadrat dikalikan R topi ini. Untuk mencari gayanya, rumusnya ini. Jadi untuk mencari medan dan juga gaya untuk kasus distribusi muatan titik, sebetulnya kita tinggal mengkombinasikan ini aja, karena yang namanya distribusi muatan diskrit nanti akan berlaku yang namanya prinsip superposisi. Artinya kalau misalnya nih ya, contohnya ini, misalnya di Q3 kita ingin mencari gayanya itu gimana. Nah, berarti Q3 ini akan mengalami medan dari Q2, akan mengalami medan dari Q1, sehingga nanti akan ada gaya di 3 akibat 2, ada gaya di 3 akibat 1. Nah, total dari gaya di 3 akibat 2 dan di 3 akibat 1 itu akan menjadi gaya yang dirasakan oleh si Q3 ini. Ini prinsip superposisi.
Nah, kalau misalnya muatannya ada 4, nah berarti nanti si Q3 akan merasakan Q1, Q2, Q4. Kalau muatannya ada 5, maka Q3 akan merasakan medan dari Q1, Q2, Q4, dan Q5, dan seterusnya. Karena berlaku prinsip ini. Nah, yang jadi persoalan adalah bagaimana menginikannya, menerapkannya gitu ya, menerapkan di persoalan ini tuh gimana cara menyelesaikannya, karena pasti dulu waktu di tahun yang lalu Anda masih mindsetnya itu adalah mindset SMA, dan di SMA itu kebanyakan yang ini tadi Anda terbiasanya pakai yang skalar ini. Mana tadi yang skalar? Nah, yang ini nih. Anda pakai yang skalar, gitu ya. Anda ketika menghitung medan sama menghitung gaya, Anda menggunakan cara SMA yang skalar. Padahal di perguruan tinggi di ITB, Anda harus berpikirnya lebih general, yaitu menggunakan cara vektor. Nah, itu yang mungkin akan menjadi agak lebih susah, ya. Dan makanya mungkin hasil ujian satu yang lalu itu juga menjadi nggak maksimal. Nah, jadi bisa kita lihat misalnya contohnya yang mana ya? Yang barusan ini ya, yang ini kita ambil contoh yang ini aja. Ya, ini ada Q1, Q2, Q3, ini adalah segitiga sama sisi. Nah, kalau segitiga sama sisi berarti kita tahu bahwa jarak antara Q1, Q2 itu juga A, gitu ya. Ini juga A. Ini kan segitiga sama sisi. Nah, berarti kita harus tahu berapa jarak, ya, jarak ini. Nah, ini kan misalnya pertanyaannya berapa sih gaya yang dialami oleh Q2, gitu kan ya? Gaya yang dialami oleh Q2 itu gimana? Karena ada distribusi muatan Q1, Q2, Q3 seperti ini. Nah, artinya Q2 dipengaruhi oleh medan Q1, Q3. Nah, hati-hati. Kalau yang ditanyakan itu adalah gaya di Q2, maka kita nggak perlu hitung berapa medan oleh Q2 itu sendiri. Bukan gitu konsepnya. Ya. Jadi si Q2 ini dia berlaku seperti muatan uji sebagai objek yang penderita gitu loh. Sebagai objek yang dikenai permasalahan gitu, sebagai objek yang dikenai medan. Jadi kita hitung berapa medan dari Q1 dan Q3 dikalikan dengan Q2, nanti kita bisa dapat berapa F-nya gitu. Nah, tapi caranya tentu saja dengan cara vektor yang ingin kita inikan di sini. Nah, oke. Ini kita ambil contoh yang ini aja. Kita ambil contoh yang ini, ya. Nah, kalau contoh yang tadi, ya berarti, nah ini berarti tinggal, keterampilan menggambar aja ini sebetulnya, bentar ya. Nah ini, kadang-kadang memang agak susah. Nah ini yang lebih bagus lah ya, kayak gini. Tadi ini Q2 di sini, Q2, ini Q1, yang ini Q3, ya. Nah ini tadi segitiga. Nah ini mohon maaf karena saya menggunakan tab untuk menggambar, maka ini tidak simetris ya. Ini harusnya A, ini juga A. Ya, oke ya. Tadi di contoh yang sebelumnya, ya ini pertanyaannya ada. Nah ini untungnya kita dibantu sama yang namanya kerangka koordinat kartesis 2 dimensi. Kerangka kartesis 2 dimensi. Ya, jadi yang begini ya, X dan Y ini kerangka kartesis 2 dimensi. Oh ya, kalau misalnya Anda bingung langsung ya ini tunjuk tangan atau apa. Oh sebentar, ini ada chat sebentar, mohon maaf. Geolistrik juga Pak. Oh iya, betul. Geolistrik juga iya sama. Ya. Terima kasih. Nah ini ya tadi Q1 itu ada nggak ininya? Oh ini ada nih. Q1 itu adalah positif 6 kulom. Q2 adalah sama dengan positif 3 kulom. Oh ya betul. Dan Q3 adalah sama dengan positif 3 kulom. 3 kulom. Ya. Nah, kita lihat ininya. Ini kan 0. Nah, ini lihat koordinatnya. Ya.
posisi Q1 adalah sama dengan apa ini? Setengah A per 2 I ditambah 0J. Posisi Q2 adalah sama dengan, oh sorry, ini negatif. Ya, Q1 di sini. Ya. Posisi Q2 itu adalah sama dengan Q per 2 I ditambah 0J. Makanya ini bisa disederhanakan menjadi min A per 2 I. Yang ini adalah sama dengan positif A per 2 I. Nah, kemudian posisi dari RQ3 sama dengan 0 I ditambah, nah ini yang harus kita cari nih, tegaknya. Tegaknya ini berapa? Jadi kita menggunakan, nah ini trigonometri dan juga Pitagoras. Kalau ini misalnya A, yang ini A per 2, maka ini sisi yang tegak ini berapa? Ya, karena gini, kan ini sama dengan apa ini? R, yang ini sama dengan X. Kan kalau kata Pitagoras kan R kuadrat sama dengan X kuadrat ditambah Y kuadrat ya? Bener nggak? Bener nggak? Kalau segitiga, Betul, Pak. apa, Betul, Pak. siku-siku kayak gini kan? Ya makanya ini artinya ini A kuadrat, ini adalah sama dengan A kuadrat per 4 ditambah Y kuadrat kan? Nah ini berapa ininya? Y kuadrat ini, nah Y kuadrat ini adalah sama dengan 3 per 4 Y kuadrat. Makanya Y adalah sama dengan sorry, bukan Y kuadrat. Sorry. Ada kesalahan. A, ini harusnya A. 3 per 4 A kuadrat. Nah, ini bukan sama dengan. Nah, ini menjadi Y adalah sama dengan A per 2 akar 3. Oke. Sampai sini ada yang belum mengerti kenapa dia A dikali akar 3 per 2? Ada yang belum mengerti? Ada yang belum mengerti kenapa? Ya. Pak, izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Berarti acuan kita di Kartesian itu terhadap titik nol ya, Pak? Berarti. Iya, betul. Bukan terhadap muatan satu dan muatan lainnya, bukan? Nah, itu makanya yang sering salah. Sebelum melangkah ke situ, kita ini dulu. Ya, kita ini dulu. Ya, kita lihat posisinya dulu. Karena nanti kan ini, ada langkah yang sebetulnya ini ya, ada R32 nih. Ada R32. Nah, ini adalah dari ini, apa namanya, jarak dari 3 ke 2 gitu loh. Nah, untuk mencari jarak dari 3 ke 2 kan saya harus tahu berapa posisi muatan 3 sama posisi muatan 2 tersebut. Itu dulu. Benar nggak? Itu dulu, baru nanti kita dapat ini. Makanya saya ingin menunjukkan kepada Anda, ini nih, R ini yang setengah I topi dikurangi akar 3 per 2J topi ini, dari mana gitu kan? Gitu loh. Karena nanti ke pertanyaan Anda betul. Ketika nanti kita akan menghitung berapa E atau medan listrik di titik 2 akibat 3 sama ini, pakainya yang R ini. Tapi kan Anda harus tahu ini tuh dari mana gitu loh. Ngerti nggak? Ngerti, Pak. Ya, makanya ini saya uraikan. Ini ya, makanya posisi dari R3 ini menjadi A per 2 akar 3J. Atau sama dengan, ini langsung aja, ini kan karena 0 ya, maka ini adalah A per 2 akar 3J. Gitu ya. Nah, oh ya, sorry, ini ada salah nih, saya ada salah. Ini nanti jadi takutnya sesat ya. Nah, ini. Ini A. Nah, kebetulan disebutkan bahwa A ini adalah sama dengan 1 meter. 1 senti 1 meter. 1 meter. Nah. Gitu ya. Nah, makanya kita lanjutkan di page selanjutnya.
Nah, sekarang, tadi kita sudah tahu posisi dari masing-masing muatan. Nah, sekarang kita ingin cari ininya kan? Tadi ini Q1, Q2, Q3. Ingin menghitung berapa F di 2 kan? F total. Artinya saya harus tahu F2 akibat 1. Dan saya harus juga menghitung F di 2 akibat 3 gitu ya. Karena prinsip superposisi ya. Ini kan sigma dari I sama dengan 1 sampai 2 gitu ya. Dari K gitu ya. Dari Q per R kuadrat gitu kan ya. Gini kan ya. Artinya saya untuk menghitung berapa gaya di 2, saya harus hitung berapa gaya akibat Q3 sama gaya akibat Q1 di Q2 gitu kan ya. Nah, makanya ininya makanya cara perhitungannya tadi seperti begini. Yang F23 ini kita menghitungnya adalah sama dengan K Q3 Q2 dibagi R 23 kuadrat R 23 topi. Tadi di contoh di atas ini sudah dapat nih. Tapi ini nomenklaturnya terbalik karena pakai bahasa Inggris. Ya. Ini nomenklaturnya terbalik karena dia pakai bahasa Inggris. Kalau di buku bahasa Inggris Anda pakai buku Halliday Resnick, dia itu titik yang diukurnya itu disebut belakangan. Jadi ini disebutnya adalah force due to 3 in 2. Gitu ya. Jadi dia gaya, kalau dalam terjemahan bahasa Indonesianya, gaya yang diakibatkan oleh 3 pada 2. Tapi kalau menggunakan aturan fisika dasar bahasa Indonesia, justru objeknya dulu disebutkan di awal. Makanya ini mungkin ada ini ya, ada kebingungan gitu ya. Ada agak kebingungan karena itu tadi ya, karena di bahasa Inggris dia pakai aturan bahasa Inggris, jadi si objeknya dilekatkan di belakang, makanya dia disebutnya F32, padahal kalau di bahasa Indonesia dia sebutnya harusnya F23. Gitu. Nah, jadi kita tadi udah hitung ya. Tadi R ini R23 dia itu adalah sama dengan setengah I, atau sebut saja gini, jangan dulu setengah lah ya, A per 2I ya, A per 2I dikurangi A akar 3 per 2J. Dari mana ini? Ini berasal dari R2 ya, RQ2 sorry. RQ2 dikurangin RQ3. Ya, dari sini. Jadi vektor posisi yang ini kan ada vektor posisi ke sini ya. Ini kan dari 0. Ini ada vektor posisi ke sini, ini RQ2. Ini adalah RQ3. Nah, berarti kalau ingin menghitung berapa medan di Q2 akibat Q3 kan berarti kita harus tahu ininya nih. Nah, yang ini nih. Ini adalah R23. Nah, ini. Jadi ini dari sini. Makanya tadi RQ2 berapa? Ini kan. RQ2 adalah positif A per 2I. Sedangkan R3 adalah yang ini. Nah, makanya yang ini ya, yang ini dihitung dari sumber medannya. Sumber medannya kan Q3. Nah, makanya muncullah ini. Ini ya, notasi ini kenapa dia setengah I min akar 3 per 2J. Ini berasal dari sini. Nih, R23 itu adalah sama dengan R2 dikurangi R3. Nih, dari sini. Makanya dapat ini. Ya, makanya dapat ini. Nah, kebetulan A-nya adalah sama dengan 1. Makanya langsung R23 adalah sama dengan setengah I
dikurangi akar 3 per 2J. Nah, ini dari sini. Ya, dari sini. Kenapa kita dapatkan dari sini? Nah, artinya sekarang kita diminta untuk menghitung berapa besarnya ya. R23 adalah sama dengan akar dari A per 2 kuadrat ditambah A per akar 3 per 2 kuadrat. A-nya sama dengan 1. Nah, R23 coba dicari nih. Ini akarnya sama dengan 1/2 kuadrat ditambah akar 3 per 2 kuadrat. Nah, ini dicari nih. Apa? R23 adalah sama dengan akar dari 1/4 ditambah 3/4 ya. Benar nggak? Ya Pak, benar Pak, 1. R23 sama dengan 1 kan ya? Nah, oke. Q3 kita udah tahu. Berapa tadi? Q3 sama dengan 3 Coulomb. Q2 sama dengan 3 Coulomb. Q1 sama dengan 6 Coulomb. Ya. Ini sudah tahu, ini sudah tahu, ini sudah tahu. K sama dengan 9 kali 10 pangkat 9. Ya. 10 pangkat 9. Satuannya apa? Coba dicari. Newton bukan Pak? Bukan ya Pak? Ini Newton. Gayanya Newton. Newton Ini meter kan kuadrat. Coulomb. Ini Coulomb. Ini meter kuadrat. Ya. Berarti Newton meter kuadrat per kolom kuadrat bukan Pak? ya Newton meter kuadrat per Coulomb kuadrat. Hati-hati ya, harus tahu ininya ya. Jadi jangan hanya sekedar ngitung. Fisika itu bukan sekedar ngitung, tapi Anda proses ya. Nah, makanya oh ya, ini saya ini dulu ya. Nah, apakah sudah selesai? Apakah sudah selesai belum? Karena kita belum menghitung R-topi 23. Belum. R-topi 23 itu adalah sama dengan R vektor dibagi besarnya. Ya, makanya R23 topi itu adalah sama dengan ini. Ya, sama dengan setengah I dikurangi akar 3 per 2J. Nih, ini kan R23 nih. R23, ini besar R23. Besar R23 berapa? 1 kan ya? Berapa? 1 ya? 4/4 ya? Ini kalau dijumlahkan kan 4/4, 1 ya? Akar dari 1, 1 ya? Betul kan ya? Nah, makanya ini. Nah, oke. Kita sudah dapat semuanya nih. Ya, makanya ya, ini 9 kali 10. Nah, ini ya, ini dikalikan 3 Coulomb, dikali 3 Coulomb. Nah, dikali ini, dibagi ini. Jelas ya? Jelas ya? Nah, makanya hasilnya ini. F32 hasilnya ini. Vektor. Bukan skalar. Ya. Nah, kesalahan yang sering muncul adalah Anda nggak mau berubah. Masih mindsetnya masih mindset SMA. Masih langsung kaki per R kuadrat. Ya. Langsung 3 kali 3 bagi 1 kuadrat selesai. Salah. Karena yang ditanya adalah gayanya secara vektor. Makanya ini yang tepat. Nih, ini yang tepat. Ya. Ini ya. Ini untuk yang 32 ini sudah ini kan. Sudah di apa ini namanya? Sudah di apa? Sudah diselesaikan untungnya ya. Nanti kita tinggal ini. 32 sudah selesai. Nah, sekarang kita yang satu lagi yang di 2 akibat 1. Di 2 akibat 1. Nah, yang belum adalah lalu oh iya, Raffi silakan. Permisi Pak, izin bertanya. Ya. Sebelumnya itu kenapa kita cari R topinya Pak? Kan kita bakal ujung-ujungnya pakai R yang skalarnya Pak. Enggak, kan ini yang ditanya, lihat. Ini, yang ditanya adalah gayanya kan? Vektor. Harus lengkap. Ya, jawaban singkat dari pertanyaan Anda, karena kuantitas yang ditanyakan di sini adalah gaya secara lengkap. Makanya si R topinya juga harus ditanya, harus dicari. Begitu. Nah, tadi kan saya tunjukkan
Ya, kalau misalnya Raffi tadi ada di tutorial, saya pernah nunjukkan di tutorial itu ini tadi apa namanya? Saya tadi nunjukkan di tutorial bahwa kalau misalnya saya punya E sama dengan K Ki per R kuadrat R topi, ini adalah sama dengan K Ki R vektor dibagi R pangkat 3. Karena yang namanya R topi itu adalah sama dengan R vektor dibagi R. Di mana R itu adalah sama dengan besar dari vektor ini. Ini sama. Makanya di persoalan yang barusan, Berarti ya, tujuan kita ngubahnya jadi R vektor ya, Pak? betul, itu kuncinya. Oh. Di sini kita harus lengkap di apa? Karena ini dasar ya. Maka kuantitas yang memang itu vektor kita harus hitung dari vektor dulu. Baru itunya, baru besarnya gitu. Nah, makanya cara SMA kalau diterapkan di Vidas itu nanti bisa sesat gitu ya. Bisa sesat karena kita lupa bahwa yang namanya gaya, medan dan lain sebagainya itu kuantitas vektor. Makanya ini harus dihitung. Dan tidak bisa mungkin dan tidak bisa mau tidak mau untuk supaya membiasakan harus banyak berlatih secara mandiri karena saya mungkin hanya akan ngasih kasus ini. Ya, hanya akan ngasih kasus 3 buah titik. Nah, secara mandiri Anda coba misalnya dengan 4 titik atau 3 titik konfigurasinya beda dan lain sebagainya gitu loh. Jadi sering berlatih secara mandirinya kan satu SKS itu kan satu tatap muka, satu ngerjain tugas, satu belajar mandiri kan ya. Nah, itu gunakan yang belajar mandirinya itu untuk ngulik-ngulik gitu loh. Ya. Siapa tahu nanti ketika Anda nanti di prodi menggunakan metode gravity, self potensial, geolistrik atau apa, Anda ketika nemuin persoalan yang mirip dengan ini udah mahir. Gitu. Atau misalnya di apa itu namanya? Misalnya di pertambangan atau di teknik perminyakan ada hal yang lain yang berkaitan dengan vektor. Ini pasti nanti Anda akan apa itu namanya apa namanya berkaitan, bukan berkaitan. Pasti nanti Anda akan menggunakan GPS perpetaan. Nah, itu Anda akan belajar perpetaan. Vektor-vektor penting. Ya, belajar perpetaan ya, nanti ngukur-ngukur posisi pakai teodolit atau pakai GPS, ngukur ketinggian, ngukur ngukur elevasi, ngukur apa namanya luas tanah atau ya itu apa jarak antar satu titik ke titik yang lainnya dan lain sebagainya, itu vektor ya. Makanya walaupun di fisika ini materinya cenderung abstrak ya, karena muatan titik kan kita nggak bisa pegang, muatan titik kita tidak bisa apa namanya nggak bisa kita lihat, kita baru bisa ngerasain kalau kesetrum gitu kan ya. Nah itu makanya harus sering latihan mau nggak mau karena di sini banyak matematik yang ini yang digunakan. Nah makanya seperti itu. Nah oke, kita ini dulu. Lalu berapa F21? Nah ini tadi kan gambarnya gini ya. Ya, ini Q2, ini Q1. Dari sini ke sini, ini panjangnya adalah ini tadi A/2, yang ini A/2. Nah, udah, ini berarti R2 dari 1, ini adalah sama dengan 2I. Benar nggak? Sorry. Ini adalah sama dengan AI. Ya kan? Ini kan dari sini ke sini A/2. Dari sini ke sini A/2. A/2 ditambah A/2 berapa? A kan ya? Ya, makanya dia A. Arahnya I. Nah, makanya R topi di sini adalah sama. Nah, makanya di sini R sama dengan besar dari R21 ini adalah sama dengan A. Sehingga R topi adalah vektor R dibagi R. Ini adalah sama dengan AI dibagi A. Ini sama dengan 1I. Nah, ya udah, sekarang kita kumpulkan. F21 sama dengan Q1 sebagai sumber, Q2 sebagai objek dibagi R
21 kuadrat R topi. Nah, ini sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 Newton per Newton Coulomb kuadrat per meter balik. Meter kuadrat per Coulomb kuadrat dikalikan berapa tadi? 6 Coulomb kali 3 Coulomb dibagi R21-nya ini A-nya sama dengan 1. 1 kuadrat R topinya adalah I. Jelas? Nah, ini coba hitung berapa? Coba ini dihitung. 9 kali 10 pangkat 9 kali 3 kali 6. Sembilan kali berapa itu 18 ya? 9 kali 18 berapa ya? 9 kali 18 berapa ya? 162 kali 10 pangkat 9, Pak. 162 kali 10 pangkat 9. 10 pangkat 9. Segini? Segini ya? Oke. Apakah ini sudah benar? Apakah ini sudah benar? I-nya tinggal, Pak. Nah, bagus. Makasih. Ya. Nah, hati-hati. Ya, karena ini kuantitas vektor. Ini juga harus ada. Ya, ini harus ada. Oke. Makasih. Berarti rekan-rekan di sini menyimak ya. Bagus. Jadi, gaya di 2 adalah F2 adalah sama dengan F1 F21 ditambah F23. F2 sama dengan 162 kali 10 pangkat 9 I ditambah tadi berapa? Yang tadi di ini. Ya ini ya. Kita ini kan 81 kali 10 pangkat 9 per 2. Ininya tadi I min akar 3J. Coba disederhanakan. Sama dengan I ditambah J. Nah, coba nih. Coba penjumlahan vektor dari ini sama ini gimana? Harusnya mudah ya. Ini 81 kali 10 pangkat 9 per 2 akar 3J. Yang ini? Yang ini ada. Yang ini tandanya kurang. Minus, Pak. Nah, ya, yang ini yang J-nya minus. Yang I-nya 202,5, Pak. 225,2 kali 10 pangkat 10 pangkat 9. Gini ya? 202,5, Pak. 202 ya. Sorry. 202 ya. Ya, karena dari 162 ditambah 81 per 2. 81 per 2 itu kan sama dengan 162 ditambah 40,5 ya. 40,5. Jadi ini 202,5 kali 10 pangkat 9. Ya ini dapat nih.
Ya, ini jawabannya. Nah, selanjutnya saya bisa coba cari besar dari F2 berapa? Dikuadratin terus diakarin, Pak. Betul. Ini fx-nya, ini fy-nya. Akar dari fx kuadrat ditambah fy kuadrat. Nah, cari berapa? Nah, ini. Oh ya, jangan lupa satuannya ya. Jangan lupa satuannya. Ini Newton. Ini saya nulisnya juga buruk ya, bentar. Jangan ditiru. Harusnya begini. Nah, harusnya, oh ya, ini kita singkirkan dulu. Ya, harusnya begini. Sorry. Bukan gini caranya. Nulisnya yang benar itu gini. Satuannya dulu baru kurung. Newton dalam kurung I dikurang Newton dalam kurung J. Nah, ini baru tepat. Nah, gitu. Nah, kalau dicari berapa besarnya, nah, ginikan dulu baru nanti hitung berapa Newton. Ya. Ini adalah fx-nya, yang ini adalah fy-nya. Ya, itulah. Nanti dicarilah ya ini. Nah, oke. Sebelum ini ya, sebelum apa namanya kita beralih ke yang continue, coba Anda berlatih. Tadi kan kita menghitung berapa gaya di 2. Oke? Coba balik. Hitung berapa total gaya di 3 akibat 1 dan 2. Ya. Atau satu lagi, hitung berapa gaya total di 1 akibat pengaruh dari 2 dan 3. Nah, itu dari soal yang ini aja bisa dapetin. Ya. Bisa dapat berapa variasi buat latihan soal. Ya. Nah, langkah-langkahnya sama. Kita ada rumus dasarnya tadi barusan kaki 1 Q2 per R kuadrat, ada R topi, cari dulu komponennya. Cari dulu komponen-komponennya karena nggak bisa langsung. Kalau Anda menggunakan langsung ini apa namanya gaya SMA, kaki per 2 terus nanti jumlah-jumlahin, nah itu salah. Karena Anda lupa bahwa F itu vektor. Harus per komponen. Ya. Harus per komponen. Atau atau ada juga cara yang ini. Cara alternatif ada juga sebetulnya. Anda masih bisa menggunakan cara SMA, tapi repotnya Anda harus mencari sudut. Ya, kosinus sudut yang dibentuk antara 2 dengan 3 Anda harus cari dulu, repot. Walaupun itu valid. Ya. Walaupun cara seperti demikian, kalau masih mau menggunakan cara SMA, Anda harus tahu dulu berapa sudut yang dibentuk oleh posisi Q2 terhadap 3. Cari dulu. Tapi memang repot. Gitu. Makanya kalau misalnya diberikan dengan notasi koordinat kartesi seperti ini, sebetulnya jauh lebih mudah Anda mencarinya dengan ini. Karena kalau Anda masih menggunakan cara SMA, langsung F sama dengan kaki 1 Q2 per R kuadrat, ada satu langkah yang Anda lupa, bahwa Anda harus cari sudutnya. Sudut apa namanya, sehingga nanti Anda tahu, oh ini apa namanya, sudut horizontal, apa namanya, gaya horizontal sama gaya vertikal di 2 akibat 3 itu gimana, di 2 akibat 1 itu gimana. Nah, itu harus dihitung. Itu baru benar. Tapi kesulitannya adalah Anda harus hitung sudutnya, harus cari dulu sudutnya gitu. Sebetulnya bisa sih. Repot tapi ini kan segitiga sama sisi ya. Segitiga sama sisi berarti sudut yang di sini kan 60 derajat. Ya, ini 60 derajat, 60 derajat, ini juga 60 derajat. Nah, berarti yang ini 120 derajat. Nah, dari sini ke sini 120 derajat.
Dari ke sini 120 derajat. Yang ini 120 derajat. Nah ini repotnya. Anda nanti mau pakai cosinus dan sinus yang gimana? Gitu loh. Repot. Makanya kalau dengan menggunakan cara vektor sebetulnya lebih mudah, tapi memang ada extra step yang harus diselesaikan gitu. Dan itu mungkin Anda nggak terbiasa. Ya, makanya nanti ini silakan dilanjutkan. Ya, ini nanti silakan dilanjutkan untuk latihan mandiri. Coba hitung. Ya, coba hitung F total vektor ya, F total di posisi Q1 ya. Dan coba hitung F total di posisi Q3 ya. Jadi hitung berapa F di 3, berapa di muatan 3, berapa F total di muatan 1. Nah, selanjutnya ya. Selanjutnya kalau misalnya dengan konfigurasi yang sama seperti ini, kita bisa kembangkan juga nih. Kalau saya jadi pembuat soal ujian, saya bisa lebih kreatif menjadi seperti ini. Ini kan Anda sudah tahu ini ada Q1, ini ada Q2, ini ada Q3. Ya. Ada Q1, Q2, Q3. Nah, hitung berapa medan di E, di titik asal. Nih, di titik 0, berapa medannya? Nah, rumus medan apa? Rumus medan di suatu titik tertentu adalah sama dengan K Q per R kuadrat R topi. Artinya E di 0 adalah sama dengan E di 0 dari 1 ditambah E di 0 dari 2 ditambah E di 0 dari 3. Nah, artinya Anda harus cari dulu R01, cari R02, cari R03. Dari sini nanti Anda bisa tahu berapa besarnya R01 sama R topinya kan. Nah, gitu kan ya. 02, R02 topi. R03 topi. Nah, hitung berapa nanti di sini. Ya. Nah, itu kalau saya jadi ini, jadi panitia ujian ya, hitung berapa E di sini. Atau cari di sini misalnya. Ini misalnya dari sini ke sini A. Nah, cari di sini. Ya, cari di sini. Ini posisinya di sini apa? E di sini berapa? Atau cari di sini misalnya. E di sini berapa? Gitu ya. Nah, jadi variasi-variasi soal dari konfigurasi yang sederhana seperti ini tuh banyak sebetulnya. Anda tinggal ngulik. Kalau nggak ngulik nanti susah gitu. Jangankan nambah muatan atau misalnya Anda variasikan coba. Ini kan tadi Q1 6 kulom, Q2 sama dengan 3 kulom, Q3-nya sama dengan 3 kulom. Nah, coba kalau misalnya ini di switch ini jadi min 3 kulom. Apa yang akan terjadi? Belum. Nah, itu makanya. Diulik lagi. Kalau misalnya ini kan jelas kalau misalnya yang ini ya. Jelas ini kalau persoalan yang barusan kita hadapi ini gayanya ini kan tolak menolak ya. Lihat. Ini positif. Ini positif. Ini positif. Berarti Q3 ini akan menerima gaya tolak dari akan mengalami gaya tolak dari 3, mengalami gaya tolak dari 1. Nah, coba bikin salah satunya negatif. Berarti ada gaya tarik tuh. Ya. Di salah satu muatan. Nah, itu jadi variasi untuk ujian. Nah, Anda itu harus ngulik itu, harus apa namanya? Supaya bisa lancar mengkonversi. Karena rumusnya itu aja kok. Hanya memang harus terbiasa ini, harus terbiasa menerjemahkan ke dalam notasi vektornya ini. Nah, kalau untuk yang continue ya, karena tadi kita terlalu banyak ngomongin yang muatan diskrit. Kalau yang muatan continue, maka kalau misalnya jumlah partikelnya itu infinitesimal, ya, Anda udah belajar kalkulus ya. Kalau jumlah tadi ada distribusi ya. Nah ini,
Mode distribusi muatan titik diskrit. Nah, ini misalnya berhingga, walaupun misalnya sampai bilangan Avogadro, tapi kalau dia masih bisa dihitung secara manual, itu disebut sebagai diskrit. Nah, kalau misalnya, jika N-nya itu sudah menjadi infinitesimal, sudah tidak bisa dihitung secara ini manual, maka ini disebut sebagai distribusi kontinu. Artinya bendanya ya ini kayak soal ujian barusan. Bentuknya bola, bentuknya kulit bola, bentuknya cincin, bentuknya kabel, ya, bentuknya torus, toroida atau selenoida nanti. Nah, kalau demikian, maka yang tadinya persamaannya itu persamaan superposisi ya. Kalau tadi persamaan superposisinya ini pakai sigma, maka kalau continue nanti menggunakan integral. Nah, contohnya ini. Nah, ini dari sini integral. Makanya nanti perumusan-perumusan ininya ya. Kalau misalnya muatan garis, dia nanti seperti ini, ada rapat muatan garis. Kemudian kalau bentuknya cincin juga rapat muatan garis tapi bentuknya lingkaran gitu ya. Kemudian kalau misalnya cakram, kalau cakram ini bentuknya 2 dimensi. Kalau 2 dimensi maka dia nanti ada rapat muatan luas. Rapat muatan luas cakram. Nah, kalau bola ya, kalau bola dan silinder nanti berkaitan dengan volume bola dan silinder. Ya. Jadi itu ininya Nah, ini contohnya yang paling mudah nih kalau garis. Ini misalnya kabelnya berhingga. Ya, let's say panjangnya 1 meter. Nah, ini nanti cara menghitung E di titik ini, runutan penyelesaiannya ada di sini. Ya, runutan penyelesaiannya ada di sini dan lain sebagainya. Oke, saya kira itu saja dulu. Kuliah kita hari ini sudah cukup waktunya sampai pukul 5.40. Terima kasih atas perhatiannya. Hari Senin kita akan lanjutkan bagaimana mengukur E kalau dia itu muatan kontinu. Ada 2 cara, menggunakan integral seperti yang Anda lihat di layar atau menggunakan hukum Gauss. Ya, hukum Gauss itu Anda sudah belajar di tahun yang lalu. Caranya relatif lebih mudah, asal barang-barangnya atau barang-barang yang berbentuk kontinunya ya ini kayak di soal ujian bola ya, kulit bola, jadi dia bentuknya itu sempurna gitu. Jadi nggak kayak kertas, selembar kertas kalau dibikin bola itu kan bentuknya nggak beraturan gitu ya. Nah, itu kan nggak bisa pakai hukum Gauss. Tapi kalau misalnya bolanya itu bentuknya sempurna dan lain sebagainya, nah itu bisa pakai hukum Gauss ya. Jadi ini untuk menghitung ini ya, soal ujian yang lalu itu, ini mau nggak mau memang kita harus tahu ininya bagaimana cara menghitung medan yang diakibatkan oleh bola pejal konduktor sama kulit bola dan lain sebagainya. Nah, itu nanti kita lanjutkan di pekan depan, karena pekan ini kita cukup sampai ke ini dulu tadi ya, muatan diskrit dulu ya. Tapi ingat, sebelum masuk kelas nanti hari Senin belajar dulu ya. Belajar dulu karena sebetulnya untuk muatan kontinu yang cara aljabar, yang cara susah ini udah ada di materi ya. Nanti tinggal Anda ini lagi. Tinggal nanti Anda baca pelan-pelan. Kalau misalnya Anda nggak ngerti, tanyain nanti di hari Senin, biar kita langsung to the point ke ininya. Jadi kita kalau di kelas spesial seperti ini kita langsung problem solving ya, problem solving seperti itu. Oke, terima kasih. Saya stop dulu recordingnya. Jangan lupa